Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke materi pertemuan 3 untuk mata kuliah PTIK, yaitu judulnya dengan menyongsong era revolusi industri 4.0, transformasi digital. Langsung bahas saja. Ya, apa sih revolusi industri? Nah, ini ada beberapa pengertian revolusi menurut para ahli. Yang pertama adalah Harold Rosenberg, yang mengartikan bahwa revolusi adalah sebagai tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau sejauh apa dan bagaimana erosi tempat-tempat umum seperti pedesaan. Jadi kalau menurut Harold, ini adalah tradisi yang mengacu pada urbanisasi. Lalu, menurut Kingsley Davis, mengemukakan revolusi sebagai perubahan sosial yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Nah, di sini kalau menurut si Kingsley Davis ini, revolusi itu adalah perubahan sosial di struktur dan fungsi masyarakat. Terus yang ketiga, menurut Wilbert M. Moore, mengemukakan bahwa revolusi merupakan transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial ke arah pola-pola tradisional, ekonomi, dan politik didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Jadi kalau menurut si Wilbert M. Moore ini, revolusi itu uh, pelopornya adalah negara barat dulu yang perekonomiannya sudah stabil, baru diikuti oleh negara-negara lain. Nah, selanjutnya ada revolusi ada macam-macam. Yang pertama ada revolusi industri 1. Di sini kita revolusi industri 1 dimulai dari ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1764. Jadi revolusi industri 1 ini bermula pada saat James Watt menemukan mesin uap. Di mana dengan adanya temuan ini sangat berdampak kepada pekerjaan dalam pembuatan produk sehingga barang-barang yang diproduksi sangat berlimpah dengan waktu yang relatif singkat. Nah, karena sudah ada mesin uap ini yang tadinya mungkin pekerjaannya dilakukan secara manual, maka sekarang lebih cepat produksi barang-barangnya sangat berlimpah dan mungkin bisa jadi harganya lebih murah karena efisiensi waktu ya. Selanjutnya, revolusi ini membawa peralihan dari perekonomian berbasis pertanian menjadi perekonomian berbasis industri dan menandai dimulainya era mekanisasi. Jadi, revolusi industri saat ini juga dikenal dengan era mekanisasi. Selanjutnya adalah revolusi industri kedua. Revolusi industri kedua diawali dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faraday dan Maxwell yang menggabungkan dua kekuatan antara sistem magnetik dengan sistem elektrik yang dapat menggerakkan mesin proses produksi serta ditemukannya ban berjalan yang digunakan dalam proses perakitan di berbagai industri sehingga dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar. Pada revolusi ini terakhir era elektrik. Nah, di revolusi industri kedua ini juga dikenal dengan era elektrik. Oke, yang ketiga, revolusi industri ketiga, yaitu revolusi industri ini dimulai dari temuan internet dan komputer yang mempengaruhi pola komunikasi dan peredaran informasi di masyarakat. Nah, di sini awal mulanya dikenal komputer dan internet. Ya, karena zaman dulu kan sudah ada komputer tapi belum ada internet, handphone kan belum ada internet, komputer juga belum terkoneksi internet. Nah, semenjak adanya revolusi industri 3.0 inilah baru ada internet dan semua alat komunikasi itu namanya terhubung dengan internet ya. Nah, juga temuan robot yang menggantikan tenaga kerja manusia dalam proses perakitan namun masih dikontrol oleh human operator dengan demikian bergeser ke era otomatisasi. Nah, jadi selain internet dan komputer, jadi sudah mulai ditemukannya robot yang bisa menggantikan
tenaga-tenaga kerja, mungkin seperti alat-alat yang di pabrik itu kan masih dikontrol oleh operator ya, oleh orang gitu, tidak secara si alatnya sendiri itu sudah secara otomatis alatnya bergerak tanpa ada operatornya. Nah, ini dikenal juga ke era otomatisasi. Nah, selanjutnya adalah revolusi industri 4.0 terjadi ketika robot yang terkoneksi dengan sistem komputer dilengkapi dengan mesin learning algoritma yang dapat belajar dan mengontrol robot itu sendiri tanpa input dari human operator yang dikenal dengan istilah artificial intelligence. Jadi revolusi 4.0 ini banyak dibuat robot yang sudah seperti manusia. Kecerdasannya pun sudah dibuat seperti manusia ya. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 merupakan penyatuan dunia online dengan industri produksi, sehingga merupakan revolusi industri digital. Nah, inilah yang sedang kita alami saat ini ya. Nah, ini juga revolusi industri 4.0 ini menurut Singh dan Marwala. Selanjutnya, revolusi industri 4 menurut Brinjol Folsom dan McAfee. Revolusi industri yang diawali dengan keberhasilan menemukan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Di kemudian hari menimbulkan permasalahan yang meresahkan. Nah, jadi menurut si McAfee dan Brandolson ini, revolusi ini itu teknologi mempermudahkan manusia, tetapi meresahkan. Kenapa? Karena keresahan ini bersumber dari dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat, yaitu hilangnya beberapa jenis pekerjaan karena digantikan oleh robot dengan kemampuan berpikir seperti manusia atau artificial intelligence. Nah, ini jadi banyak di beberapa negara kan juga seperti yang pelayan restoran itu sudah dibuat robot yang menyerupai manusia, itu kan berarti dia juga menggantikan orang gitu kan, berarti kan ada pekerjaan orang yang digantikan. Makanya inilah salah satu permasalahan yang meresahkan bagi masyarakat ya. Dengan demikian perubahan teknologi telah menghabisi pekerjaan lebih cepat daripada menciptakan pekerjaan. Nah, dengan adanya teknologi ini justru banyak dia menghabisi pekerjaannya lebih cepat daripada menciptakan pekerjaan. Maksudnya gini, jadi banyak pekerja-pekerja yang habis atau tidak bekerja karena adanya si robot ini yang bisa menggantikan dia, karena lebih hitungannya kan lebih murah daripada kita harus membayar orang. Lebih baik kita hanya satu kali beli robot tapi tidak perlu digaji setiap bulan gitu kan, daripada menciptakan pekerjaan gitu. Selanjutnya ada big data dan artificial intelligence. Di sini perbedaan komputer dan smartphone pada saat digunakan adalah komputer tidak menangkap perilaku penggunanya, sedangkan perilaku pengguna smartphone dapat dikumpulkan dalam big data sebagai hasil perekaman aktivitas pergerakan melalui penggunaan GPS, hasil penggunaan akses terhadap internet, hasil komunikasi menggunakan media sosial, hasil interaksi antara konsumen dan produsen dalam menggunakan produk, dan hasil perilaku atau kebiasaan lainnya. Nah, jadi big data dan artificial intelligence ini juga mungkin salah satunya ada di smartphone juga bisa ya, atau lebih ke robot sih sebenarnya. Kecerdasan manusia, komputer juga kan maksudnya kecerdasan manusia. Nah, di sini inilah perbedaannya. Kalau komputer dia tidak dia tidak ada histori tentang si yang menggunakan ya, kecuali hanya histori data yang dia kerjakan. Misalnya Excel, Word dan lain-lain, atau program dan lain-lain. Tetapi kalau di handphone itu bisa lebih banyak dia mengumpulkan histori atau mengumpulkan data. Si pengguna handphone ini ngapain aja sih, bisa kelihatan kan dari dia post di Instagram, terus kalau dari GPS terakhir dia ada itu di mana. Nah, sedangkan sekarang apalagi handphone hilang saja bisa kita cek GPS ya, terakhir dia dinyalakan di mana gitu ya.
Ya, ini tidak semua saya jelaskan sesuai yang ada di slide pertemuannya. Ini saya hanya mengambil inti-intinya saja ya, karena terlalu panjang untuk penjelasan yang ada di modul atau di slide. Nah, selanjutnya ada Big Data menurut Dambil pada tahun 2012, yaitu data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Jadi, kalau menurut Sudambil, big data itu proses kapasitas konversi dari si database. Nah, datanya itu bisa terlalu besar atau terlalu cepat atau tidak sesuai dengan si arsitektur database yang ada. Itu juga terus mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak struktur dengan data, tidak sesuai dengan arsitektur database, nah kita harus cari alternatif untuk prosesnya seperti apa yang harus kita akali, gitu ya. Jadi misalnya kalian coding, nah ternyata di database-nya tidak mau masuk nih, atau ada error karena tidak sesuai dengan struktur database-nya, misal. Nah, apa nih caranya? Atau misalnya nama-nama field-nya kalian beda namanya dengan nama si table-table yang ada di database-nya gitu. Nah, itu alternatifnya seperti apa? Solusinya seperti apa? Berarti kan solusinya harus kalian cek lagi, terus harus kalian samakan lagi nama tabel, nama field-nya, agar si datanya bisa diproses. Selanjutnya, ada 3 area utama dalam bisnis yang sangat membutuhkan akses terhadap big data. Ini menurut Mar. Jadi menurut Mar itu ada 3 area utama dalam bisnis ya. Yang pertama adalah improving decision making atau meningkatkan pengambilan keputusan. Ini terjemahan yang sudah saya terjemahkan dari modul, yaitu dengan big data perusahaan dapat mengumpulkan pelanggan dan pasar yang lebih baik. Dengan semakin banyak data yang tersedia, maka perusahaan mendapatkan wawasan yang jauh lebih baik tentang apa yang diinginkan pelanggan. Nah, terus apa yang mereka gunakan, bagaimana mereka membeli barang, dan apa pendapat mereka tentang barang dan jasa tersebut yang dijual oleh si pembisnis ini, ya. Jadi kita dengan adanya information decision making ini, kita lebih tahu nih, oh si pelanggan maunya apa ya, terus mereka lebih butuh apa ya gitu. Dan informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik di semua bidang bisnis, mulai dari desain produk dan layanannya, hingga penjualan dan pemasaran serta layanan penjualan setelahnya. Nah, jadi dengan adanya improving decision making ini, maka kita bisa lebih mendesain produk sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, sesuai dengan yang mereka butuhkan. Terus juga layanannya misalnya bagaimana mereka membeli barang. Sekarang sudah banyak sekali e-commerce karena yaitu mempertimbangkan layanan penjualannya seperti apa, pemasarannya seperti apa, sama layanan penjualan setelahnya. Nah, makanya sekarang juga setiap e-commerce itu pasti mempunyai rating atau misalnya penilaian di setiap barang. Nah, ini juga nantinya dapat juga dijadikan acuan untuk kedepannya seperti apa. Selanjutnya, yang kedua, improving operation atau meningkatkan operasi. Big data membantu perusahaan mendapatkan efisiensi dan meningkatkan operasi perusahaan. Jadi dengan big data dapat membantu efisiensi dan operasi perusahaannya itu bisa lebih meningkat. Dari melacak kinerja mesin hingga mengoptimalkan rute pengiriman, bahkan merekrut talenta terbaik. Big data juga dapat meningkatkan efisiensi dan operasi internal untuk hampir semua jenis bisnis dan di banyak departemen yang berbeda. Jadi, si big data ini tidak hanya
bisnis saja, tapi departemen yang lain juga bisa ya digunakan, tidak hanya di dunia bisnis saja. Nah, dunia bisnis ini adalah salah satu yang menggunakan big data gitu. Perusahaan bahkan mungkin menggunakan sensor untuk melacak pergerakan karyawan, stres, kesehatan, dengan siapa mereka berkomunikasi, dan nada suara yang mereka gunakan, serta menggunakan data ini untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Nah, mungkin seperti yang menggunakan sensor untuk melacak pergerakan karyawan kan seperti CCTV mungkin saat ini kan. Jadi si perusahaan itu bisa ngecek si karyawannya sedang apa, apakah dia punya masalah atau kinerjanya seperti apa, bisa dicek dari CCTV. Dan CCTV juga sekarang sudah banyak yang bisa merekam suara. Jadi bisa ketahuan nih sih karyawannya kalau komunikasi misalnya dengan pelanggan itu seperti apa, nada suaranya sesuai atau tidak, ya. Lalu yang ketiga, demonetizing of data atau monetisasi data. Data juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk memasukkan data yang lebih besar ke dalam penawaran produk mereka, sehingga data itu sendiri dapat dimonetisasi. Jadi, dengan adanya big data ini juga bisa memberikan peluang kepada perusahaan untuk membuat penawaran produk yang lebih besar lagi, misalnya yang tadinya hanya 10%, 20% bisa jadi 50%. Nah, monetisasi itu apa sih? Nah, di sini monetisasi adalah proses mengubah sesuatu agar bisa menjadi penghasilan. Jadi, dari data atau dari konsep yang sudah kita buat itu bisa kita ubah agar bisa menjadi penghasilan. Nah, selanjutnya ada kecerdasan buatan menurut Mirabito dan Morgenstern. Ya, di sini. Suatu sistem berbasis komputer yang menduplikasi kemampuan paling penting manusia, yaitu berpikir dan mencari sebab. Nah, jadi kecerdasan buatan kalau menurut Mirabito ini adalah komputer itu bisa berpikir dan mencari sebabnya itu apa gitu. Seperti manusia setiap di setiap ada masalah pasti kan berpikir nih, masalahnya kok ada masalah, sebabnya apa ya, solusinya apa ya gitu. Jadi kita pikirkan. Proses berpikir tersebut mengacu pada teknologi jaringan saraf, neural network teknologi, yang berusaha menyimulasi secara elektronik bagaimana otak memproses informasi melalui jaringan-jaringan saraf yang saling terhubung untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi, proses berpikirnya yang mengacu kepada saraf-saraf seperti manusia, gitu, seperti otak manusia, bagaimana memprosesnya, ya kan? Memproses informasi itu kan dari yang kita dengar, tidak langsung kita bisa yang disebut telan mentah-mentah, harus kita pikirkan dulu informasi itu benar atau tidak ya. Penyaluran informasi yang kita dengar itu dari saraf, melalui saraf baru nanti larinya adalah ke otak. Karena yang berpikir di sini untuk mencari solusi, berpikir di sini juga penyebabnya apa, yaitu otak. Ya. Selanjutnya ada Internet-based society. Menurut Lau and Liu, Internet-based society itu adalah era digital mengacu pada waktu di mana ada akses yang luas, siap dan mudah, berbagi dan menggunakan informasi atau pengetahuan dalam bentuk yang dapat diakses secara elektronik, digital, dan kegiatan ekonomi. Nah, jadi era digitalnya di sini bisa digunakan dalam secara elektronik, digital, dan kegiatan ekonomi. Jadi bisa digunakan di mana saja asal ada aksesnya, terus ada informasinya, ya. Era digital ditandai dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan difusi internasional yang cepat. Nah, era digital juga menyebabkan pengurangan biaya informasi, biaya transaksi, dan biaya pembentukan pasar, serta meningkatkan ketepatan waktu informasi dalam presisi, resolusi, dan kualitas. Dengan adanya si era digital, kita tidak perlu membayar biaya informasi. Jadi kita misalkan ada orang yang memberikan kita informasi, nggak perlu kita bayar lagi, nggak perlu ada transaksi lagi, karena sekarang sudah lebih
cepat. Seperti misal gini, dengan adanya era digital, baca berita, kita nggak perlu lagi bayar orang untuk tahu berita apa sih sekarang yang lagi happening. Dengan adanya contohnya detik.com, dengan adanya televisi, berita-berita seperti itu kan justru lebih cepat. Nah, peningkatan ketepatan waktu informasinya juga real time, sesuai dengan apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Resolusi dan kualitasnya juga sekarang sudah lebih bagus gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya, ada internet menurut Mar, yaitu alat transmisi elektronik yang membuat orang dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Jadi kalau misalnya Mar ini, si internet itu adalah suatu alat transmisi yang bisa membuat orang itu menyampaikan informasi atau memberikan informasi dan dapat memperoleh informasi. Nah, selanjutnya juga menurut Smith dan Cohen, setiap orang dengan adanya internet akan senantiasa berada dalam dua dunia. Dunia nyata yang telah terbentuk selama ribuan tahun dan dunia maya yang masih sedang mencari bentuknya. Nah, jadi kalau menurut si Smith ini tuh ada dua. Kalau kita sudah mengenal internet, maka kita akan ada seperti ada di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Nah, selanjutnya sama si Smith dan Cohen juga mengemukakan bahwa di masa mendatang pekerjaan yang menuntut kehadiran fisik kian berkurang dan akan lebih banyak lagi pekerjaan yang terotomatisasi. Orang-orang akan bersaing memperbuatkan pekerjaan antar negara akibat globalisasi yang semakin menipis monopoli lokal. Ya, contohnya apa ya? Saat ini memang sudah sangat banyak pekerjaan yang tidak harus dilakukan oleh orang. Ya, mungkin salah satunya adalah ya tadi adanya robot gitu kan. Jadi adanya mesin-mesin di pabrik itu kan jadi mengurangi karyawan gitu ya. Karena sudah digantikan oleh mesin. Selanjutnya digital ekonomi. 3 tahap digitalisasi menurut Farid Subhan yang dikutip oleh Kustiwan pada tahun 2017. Yang pertama, tahap digitalisasi 1.0, teknologi sebatas menghitung atau mendokumentasi sehingga memudahkan mengambil keputusan. Jadi pada tahap 1, teknologi ini hanya menghitung dan mendokumentasi. Pada tahap kedua, teknologi sudah terhubung satu sama lain sehingga menjadi media sosial dan bersosialisasi. Nah, kalau yang tadi hanya menghitung dan atau hanya mendokumentasikan saja, yang kedua sudah terhubung dan kita sudah bisa bermain media sosial ya. Terus pada tahap ketiga, teknologi memberi akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif memberi tanggapan dan respon. Nah, pada tahap ketiga ya contohnya di e-commerce, kita bisa memberikan tanggapan, respon bagaimana barang yang kita terima, atau dengan adanya survei-survei dari si web-web e-commerce itu sendiri. Selanjutnya, Brian Jobson dan McAfee pada 2014 mengemukakan bahwa hadirnya bisnis mendatangkan lebih banyak peluang kerja bagi para pekerja yang merupakan bahan bakar dalam kegiatan ekonomi dan bahkan menciptakan lebih banyak lagi pekerjaan. Teknologi menyebabkan pertumbuhan produktivitas yang sehat dan pertumbuhan pekerjaan yang lemah. Nah, jadi dengan dalam bidang bisnis itu memang peluang kerjanya mungkin akan lebih banyak, ya kan? Dan itu merupakan penopang utama lah istilahnya gitu kan. Tapi dengan adanya teknologi, dengan bertumbuhnya produktivitas, maka akan ada juga pertumbuhan pekerjaan yang melemah gitu. Kemajuan teknologi telah menghilangkan kebutuhan terhadap berbagai tipe pekerjaan, sehingga median income tidak mampu meningkatkan bahkan ketika gross domestic product melonjak. Jadi, ya dengan adanya kemajuan teknologi ini,
banyak menghilangkan berbagai tipe pekerjaan, ya salah satunya yang mungkin tadinya mengepak barang itu sudah dilakukan oleh robot seperti itu ya. Terus juga mungkin yang tadinya isi waiters itu ada, tapi di beberapa negara atau di beberapa nasional sudah menggunakan robot juga, gitu ya. Selanjutnya, menurut Aulia Emma Rintoyang yang dikutip oleh Rahmawati, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat Indonesia yang sudah semakin digital, membuat nilai transaksi e-commerce di Indonesia tumbuh menjadi 39,6% per tahun dan diprediksi akan mencapai 1.000 triliun pada tahun 2020. Riset dari Bloomberg menyatakan bahwa pada 2020 lebih dari separuh penduduk Indonesia akan terlibat aktivitas e-commerce. Nah, itu juga ditandai dengan semakin banyaknya e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Itu semakin banyak. Belum lagi web-web yang lain, Sosiola, dan lain-lain ya. Nah, itu. Nah, untuk sesuai dengan penelitian si Bloomberg. Lalu ada juga dampak ekonominya menurut si Hidayati. Yang pertama, sebagian besar pekerja akan kehilangan pekerjaan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sebagai teknisi bekerja dengan mesin yang berevolusi dengan cepat, sehingga harus terus-menerus mengembangkan keterampilan dan keahlian. Jadi, teknologi ini semakin lama akan semakin baik dari fungsinya dan lain-lain. Maka si teknisi ini juga harus mengembangkan si potensinya dia supaya mengimbangi dengan si teknologi yang semakin pesat perkembangannya ya. 25% aktivis Chief Executive Officer atau CEO akan tergantikan mesin seperti proses pengambilan keputusan dari analisa laporan keuangan. Nah, CEO juga mungkin akan digantikan oleh mesin karena untuk menganalisa laporan keuangan sekarang sudah sangat banyak program yang bisa menganalisa keuangan ya. Untuk pencatatan keuangan pun sudah ada program, jadi di situ sudah terlihat laba ruginya berapa. Terus selanjutnya Big Data memunculkan kebutuhan terhadap ilmuwan dengan kemampuan mengolah dan menganalisis data secara statistik. Dan yang terakhir, munculnya wirausaha baru baik berskala mikro maupun kecil dengan jadi dampaknya ada yang baik dan ada yang buruk ya. Selanjutnya ada modal ventura atau venture capital yang merupakan lembaga keuangan yang berinvestasi dalam bentuk penyertaan modal tunai dengan memperoleh bagian saham dan dalam perusahaan yang bersumber pendanaan. Sumber pendanaan lainnya adalah crowdfunding. Nah, ini adalah modal ventura ya. Selanjutnya ada peer-to-peer lending, yaitu perusahaan yang menghubungkan antara orang-orang yang membutuhkan modal usaha, baik untuk memulai startup atau untuk melanjutkan usaha kecil menengah dengan orang-orang di masyarakat yang memiliki dana melalui platform online. Ini juga banyak sekali ya. Jadi yang seperti pinjaman-pinjaman online itu, tapi dicari yang pinjaman online-nya itu memang terjamin OJK. Itu sudah banyak, jadi banyak juga yang seperti memberikan modal kepada yang sudah punya usaha, mungkin mau mengembangkan usahanya, yang baru mau mulai juga ada. Selanjutnya ada equity crowdfunding, seperti yang tadi, ini adalah sumber pendanaan lain ya dari si modal ventura tadi, yaitu mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat secara daring dengan imbalan berupa kepemilikan saham di perusahaan, pengumpulan dana, sedangkan load basic crowdfunding atau peer-to-peer lending adalah mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat secara daring dengan imbalan berupa yield, yaitu bunga pinjaman. Nah, jadi si equity crowdfunding ini
dia keuntungannya ya kalau misalnya pinjamnya sekian ada bunganya berapa persen gitu ya. Selanjutnya adalah era disruptif. Di sini menurut Schumpeter, Theory of Creative Destruction, yaitu dikutip dari Weiss 2015, sehubungan dengan Theory of Creative Destruction yang dikemukakan oleh Schumpeter tahun 1950 yang menjelaskan bahwa proses pembaharuan ekonomi terjadi melalui inovasi yang merupakan mekanisme merusak keseimbangan yang tengah terjadi dan kemudian menciptakan yang baru. Dengan demikian, inovasi merupakan faktor fundamental dalam penentu perubahan ekonomi. Ya, selanjutnya ada Christen's Theory of Disruptive Technology. Istilah disruptive teknologi pertama kali diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen, makanya teorinya adalah sesuai dengan namanya, di mana disruptif adalah sebuah gangguan yang di era digital ini muncul dari dalam inovasi berbasis teknologi, di mana kemunculannya menjadi tantangan terhadap pemakanan bisnis yang telah ada. Jadi ini adalah suatu tantangan bagi dunia bisnis. Selanjutnya ada From Life Cycle, ada Clayton M. Christensen juga. Perusahaan-perusahaan yang sudah berada pada tahap kedewasaan dalam daur hidupnya. Sehubungan dengan daur hidup perusahaan, ada dua kondisi yang perlu mendapat perhatian. Jadi dari From Life Cycle si perusahaan ini ada dua hal atau dua kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, memahami pada tahapan manakah perusahaan berada. Yang kedua, keputusan manakah yang menjadi prioritas terkait pada tahapan mana perusahaan berada. Jadi kita harus tahu dulu nih si perusahaannya itu ada di bidang apa misalnya. Terus yang kedua, keputusan prioritasnya apa supaya si perusahaan ini ada di titik yang betul, gitu. Ada di titik sesuai dengan targetnya. Selanjutnya ada generasi milenial, yaitu generasi ini dikenal sebagai generasi yang bergaul erat dengan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu melalui internet, berselancar di dunia maya dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui media sosial. Nah, jadi generasi milenial ini dia sangat erat dengan internet, karena semua informasi, komunikasi itu sudah melalui media sosial. Perbedaan mencolok dengan generasi sebelumnya ditunjukkan dalam pola berbelanja. Nah, generasi milenial dan generasi sebelumnya itu sangat terlihat pada pola berbelanjanya ya. Karena kalau dulu orang berbelanja itu harus yakin, ya kan? Harus yakin dulu yang akan dibeli itu barangnya apa, prioritasnya di barang apa, apakah benar harus dibeli atau enggak. Sementara generasi saat ini itu kalau mau membeli barang hanya melihat di internet, yaitu dengan e-commerce. Jadi kalau dulu kan yakin gak nih belanjanya benar nggak, karena kita harus pergi ke pasar, harus pergi ke toko dan lain-lain. Tetapi kalau untuk sekarang kan hanya dengan sambil duduk, sambil tiduran kita bisa berbelanja karena sudah ada e-commerce yang menyediakan apa namanya penjualan atau barang yang akan kita beli. Ya, terima kasih. Untuk penjelasannya cukup sekian. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide-nya. Ini saya hanya mengambil intinya, karena kebanyakan ada hasil-hasil penelitian yang di slide-nya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.